Shalom dan selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita bersaat teduh dan masuk dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini adalah saat di mana kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan akan menolong kami sehingga kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar yang baik, tapi kami juga akan berusaha untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, layakkan dan mampukan dia untuk berkata-kata sebagaimana kebenaran firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema refleksi lagu pengisi iman atau relasi iman pada hari ini, Tuhan menetapkan langkah-langkahmu. Adapun bacaan Alkitab kita diambil dari kitab Yesaya 49 ayat 9a dan ayat 15 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan dinyatakan kepada kita. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Ayat 15 dan 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia kita semua yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan terlebih lagi memelihara dan melakukannya dalam hidupnya dari hari lepas hari. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Bahkan orang yang paling berhasil sekalipun, ia pasti pernah mengalami kegagalan yang merupakan bagian dari keberhasilannya. Seseorang mungkin dapat mengalami depresi oleh karena gagal dalam membina rumah tangga. Tapi orang lain mungkin tidak peduli dengan hal ini. Ia akan menjadi sangat tertekan jika usaha atau pekerjaan yang dilakukan tidak berhasil atau tidak mencapai target yang diharapkan. Atau mungkin ada orang yang mengalami stres akibat perbuatan jahat yang dilakukannya. Saudara-saudara, tentu saja banyak orang hanya memberikan penghiburan yang semu atau ada sebagian justru menjadi hakim yang jahat dalam kasus-kasus tertentu. Saya pernah mendengar seorang mahasiswa sampai bunuh diri karena ia merasa bahwa Allah tidak mengampuni kesalahan yang pernah dilakukannya. Dan ini diteguhkan oleh teman akrabnya yang datang dengan kata-kata yang menuduh dan cenderung menghakimi. Ada banyak kasus seperti itu, walau efeknya mungkin tidak seburuk si mahasiswa yang mengambil jalan pintas tersebut. Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan pada hari ini mau menegaskan kepada kita semua bahwa sesungguhnya Tuhan selalu peduli dengan mereka yang tertekan dan tertindas. Bahkan tatkala mereka tidak memiliki jalan keluar, Tuhan datang dengan firman-Nya. Melalui kitab Yesaya 49 ayat 9 bagian A yang berbunyi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang di dalam gelap, tampillah. Saudara-saudara, seolah-olah melalui ayat ini Tuhan berkata kepada mereka, melangkahlah dengan aku, keluar dari masalahmu, dan lihat apa yang akan aku sediakan bagimu. Saudara-saudaraku, seringkali orang yang gagal dan mengalami tekanan berat
berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Ia telah melupakan aku. Padahal Tuhan berkata kepada umatnya melalui kitab Yesaya 49 ayat 15 dan ayat 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara-saudaraku, memang tidak ada kegagalan yang tidak berarti dalam kehidupan orang percaya. Sebab melalui kegagalan-kegagalan tersebut, Ia mengajak kita untuk berjalan dengannya dan untuk meraih keberhasilan yang lebih besar lagi. Melalui belas kasih dan kuasa-Nya yang ajaib, Ia telah menebus kegagalan kita. Dan kini keberhasilan ada di hadapan kita. Saudara-saudaraku, kitab Amsal 24 ayat 16 pun mengatakan kepada kita, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara-saudara, sebelum mengakhiri renungan ini, saya akan menegaskan kembali melalui refleksi lagu yang berjudul Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Demikian lagu tersebut. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara-saudara, melalui lagu ini kita kembali diingatkan bahwa apapun kondisi, masalah, dan pergumulan serta kegagalan kita saat ini, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa, jangan gampang menyerah mengambil keputusan yang salah, tapi segeralah bangkit untuk memulainya lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Kuatkanlah hati kita dan kenakanlah iman dan kesabaran, sehingga kita dapat tetap semakin tekun untuk mencapai keberhasilan. Yakinlah saudara-saudaraku, bahwa di dalam menjalani tahun baru 2022 ini, Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan orang percaya, termasuk kita, jatuh tergeletak. Selamat untuk tetap semangat dalam menjalani setiap apapun kondisi hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan Yesus memampukan kami untuk terus melangkah di tahun 2022 ini dengan kekuatan dan pertolongan-Mu saja. Sehingga kami dapat melewati setiap kegagalan yang kami temui dalam perjalanan hidup ini dengan penuh kesabaran dan keyakinan iman. Dan pada saatnya kami pun dapat mencapai keberhasilan bersama dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin.